Halo, terima kasih masih bersama saya, Yohanes. Kali ini kita akan belajar tentang sambungan las. Kami menyediakan beberapa tutorial untuk mempelajari sambungan las ini agar saudara lebih memahami materi kuliah yang diberikan. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar tentang sambungan las gabungan antara double parallel fillet dengan single transverse. Sebuah plat dengan dimensi yang diketahui akan disambungkan dengan plat lain menggunakan pengelasan gabungan antara double parallel fillet dengan single transverse seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jika dimensi plat diketahui, kemudian kekuatan geser dan kekuatan tarikan dari material las juga diketahui dan sama dengan material plat, maka kita diminta untuk menentukan berapakah panjang dari paralel fillet untuk kondisi beban statik dan beban dinamik. Pembahasannya, mari kita lihat. Sambungan yang baik memiliki efisiensi 100%. Artinya, kekuatan sambungan memiliki kekuatan penuh, sama seperti material tanpa sambungan. Dengan dasar itu, maka kita bisa menghitung berapa nilai P maksimum yang bisa ditopang oleh sambungan. P yang mampu ditopang oleh sambungan akan sama dengan kekuatan tarik dari material plat, yang bisa kita hitung dengan mengalihkan tegangan yield tarik dari material plat dikalikan dengan luasan penampang tarik dari plat, yaitu lebar plat dikalikan ketebalan plat, dan kita peroleh 65.625 Newton. Setelah menentukan berapa besar kapasitas beban yang bekerja pada sambungan, sekarang kita bisa menghitung berapa beban pada masing-masing sambungan, yaitu pada P1 untuk transverse fillet dan P2 untuk double parallel fillet. Perlu diketahui di sini bahwasanya P1 atau beban yang bekerja pada transverse fillet merupakan beban tarik, sedangkan beban yang bekerja pada double parallel fillet adalah beban geser. Hal ini karena penampang yang berada di transverse fillet arahnya adalah tegak lurus atau menghadap ke beban, ke arah normal. Maka yang terjadi adalah tegangan tarik. Sedangkan untuk parallel fillet, arah penampangnya sejajar dengan arah kerja beban, sehingga muncullah tegangan geser. Pertama, marilah kita hitung berapa besarnya P1 atau beban tarik yang ditanggung oleh transverse fillet. Catat di sini bahwasanya L1 yang diberikan pada gambar itu bukanlah panjang transverse fillet efektif yang digunakan untuk menopang beban. Panjang efektif transverse fillet harus memperhitungkan awalan dan akhiran dari pengelasan, yaitu sebesar 12,5 mm, sehingga panjang L1 efektif didapatkan dengan mengurangi L1 yang sama dengan lebar plat dengan 12,5 mm, sehingga kita memperoleh 62,5 mm. Setelah mendapatkan L1 efektif ini, maka kita bisa memperoleh berapa besarnya P1 atau beban sambungan yang ditopang oleh transverse fillet, yaitu sebesar 38.664 Newton. Yang kedua adalah beban yang ditopang oleh parallel fillet yang mengalami tegangan geser atau beban geser. Di sini kita mempunyai dua sisi, atas dan bawah, maka kita mempunyai faktor pengalih 2. Kemudian kita gunakan shear yield stress dari material untuk menghitung berapa besar P2. Namun di sini L2 belum diketahui sehingga masih dalam bentuk variabel. Setelah kita melakukan perhitungan P1, P2, dan P, maka kita
bisa membandingkan kapasitas beban yang bekerja P harus mampu ditopang oleh sambungan P1 plus P2. Maka kita bisa menghitung L2 adalah 27,2 mm. Ini adalah panjang efektif untuk paralel fillet. Sedangkan panjang minimum untuk paralel fillet yang dibutuhkan harus memperhitungkan awalan dan akhiran untuk pengelasan, yaitu sepanjang 12,5 mm. Sehingga total L2 yang bekerja yang harus diberikan adalah 39,7 mm. Kita bulatkan saja menjadi 40 mm. Perhitungan yang kita lakukan ini adalah perhitungan untuk beban statik. Nah, bagaimana jika yang bekerja adalah beban dinamik? Marilah kita ikuti slide berikutnya. Untuk beban dinamik kita harus memperhatikan atau mengikutkan perhitungan stress concentration factor. Maka karena kita mempunyai dua jenis pengelasan di sini, transverse dan paralel, maka kedua-duanya memiliki faktor konsentrasi tegangan yang berbeda. Untuk transverse kita memiliki 1,5 seperti ditunjukkan pada tabel, dan untuk paralel fillet kita memiliki 2,7. Nah, perlu diingat lagi bahwasanya stress concentration factor ini akan mengurangi kekuatan dari material, sehingga besarnya tegangan yield atau kekuatan yield dari material akan menjadi lebih kecil, seperti yang ditunjukkan pada perhitungan di bawah. Untuk tegangan tarik atau kekuatan tarik material, nilai efektifnya menjadi kekuatan tarik yield dibagi dengan 1,5. Ini untuk yang transverse fillet. Sedangkan untuk yang parallel fillet, kekuatan geser yield efektifnya adalah kekuatan geser yield material dibagi dengan 2,7. Berikutnya perhitungan akan sama dengan slide sebelumnya. Kita hitung berapa P1 dan P2, kemudian kita gunakan ini untuk menghitung berapa L2 dengan membandingkan dengan kapasitas beban yang bekerja P. P sama dengan P1 plus P2, sehingga kita memperoleh panjang L2 efektif adalah 108,8 mm. Nah, dengan menambahkan panjang awalan dan akhiran las 12,5, maka kita memperoleh panjang minimum untuk paralel fillet ini adalah 121,3 mm. Nah, ini ada hasilnya lebih panjang daripada untuk yang beban statik. Nah, ini sangat masuk akal karena beban dinamik itu lebih berbahaya dan lebih besar. Ya, karena beban dinamik ini dia akan mengurangi kekuatan dari material. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.